dampak mewabahnya virus corona ini, kalau dampak secara langsung tidak dialami oleh semua sektor industri, tapi secara dampak yang secara langsung dialami oleh sejumlah sektor industri. Itu, Mbak. Contohnya apa saja ini Pak yang sepengetahuan Bapak ini terpukul Ya akibat corona kalau Pak Rudi? jadi kalau dampak yang secara langsung itu misalkan industri farmasi ya, yang sangat terpukul salah satunya. Jadi selain kesulitan memperoleh bahan baku, kemudian pelemahan kurs rupiah juga menambah tekanan kepada industri farmasi di Jawa Barat. Karena kan suplai bahan baku tersendat karena hampir 60% diantaranya bergantung pada impor langsung dari China. Harga bahan baku asal China naik 40% karena terkendala proses produksi dan distribusi. Kemudian wabah corona juga mempengaruhi industri elektronik, ya. Jadi seperti diketahui kan pasokan komponen dan bahan baku itu sebagian berasal dari China. Jadi dengan adanya wabah virus corona ini, tentu saja industri elektronik tersendat produksinya dan dikhawatirkan bisa berhenti gitu kalau bahan bakunya tidak tersedia. Kemudian juga industri alas kaki atau sepatu ya juga terdampak langsung oleh adanya wabah virus corona. Itu, Mbak. Strategi pelaku usaha apa Pak yang dilakukan? Ya kalau sampai dengan akhir Maret ini kan stok bahan baku masih ada. Jadi kalau untuk bulan April, apalagi kita menjelang Lebaran ya itu. Nah itu kalau dari pihak pemerintah tidak membantu untuk mendukung ya industri Jawa Barat untuk melakukan substitusi terhadap impor bahan baku dari China, ya mungkin hasilnya akan berdampak langsung ya pada serapan tenaga kerja, investasi dan seterusnya. Jadi ya saya juga baru baca tadi itu ada surat edaran ya yang baru gitu dari Kementerian Perekonomian terkait tentang stimulus kedua. Ya mudah-mudahan itu bisa segera dilaksanakan gitu. Ya seperti apa Bapak melihat baru diluncurkannya stimulus yang kedua ini yang memberikan insentif baik di pajak maupun juga kemudahan untuk ekspor dan impor, Pak Rudi? Ya kita nanti lihat hasilnya, mudah-mudahan hasilnya memang bisa membantu industri Jawa Barat ya untuk bisa tetap melangsungkan produksinya, terutama terkait dengan bahan baku dan suku cadang. Jadi sebetulnya kalau misalkan seperti sepatu ya, itu sepatu atau alas kaki itu kan, jadi kan industri sepatu alas kaki di Indonesia kan berdasarkan job order ya. Jadi kalau dari buyer udah fix, kemudian udah ada deal, kesepakatan, termasuk juga bahan-bahannya itu udah menjadi bagian kesepakatan. Nah kalau kalau ada perubahan terhadap bahan baku, berarti harus ada kesepakatan baru. Nah itu memakan waktu, apalagi kita menjelang menjelang Lebaran. Ini kita pasti kalau bahan bakunya tidak tepat waktu juga akan menambah biaya produksi gitu.